Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daru Purbaning Tias dengan NIM 1910 201110 kelas 4B, kelompok B3, prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi tentang pemeriksaan fisik pada anak. Bagaimana videonya? Langsung saja. Sebelumnya saya di sini menggunakan alat dan bahan, yaitu yang pertama ada sphygmomanometer, ada stetoskop, lalu ada medline, ada palu refleks, ada pen light, ada spatel lidah, lalu ada pengukur pita, ada handscoon, hand sanitizer, ada termometer. Lalu di sini saya menggunakan kom. Di dalam kom ini ada teh. Dan ini saya gunakan sebagai timbangan. Untuk probandusnya sendiri saya menggunakan boneka. Halo Adek, selamat pagi. Perkenalkan ya, nama Mbak ini perawat Daru Purbaning Tias. Adek bisa manggil Mbak Tias ya. Mohon maaf, ini dengan Adek siapa? Oh, Adek Aulia. Ya, umurnya berapa Dek? 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Alamatnya di mana? Oh, di Dongkelan ya. Di sini Mbak ingin memeriksa fisik Adek ya. Tujuannya itu untuk membantu menentukan prioritas tindakan dan mengetahui adanya kelainan-kelainan yang ada pada tubuh Ade. Begitu ya. Apakah Ade bersedia untuk diperiksa? Oke, jika bersedia, Mbak meminta waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ade bersedia? Ya. Jika bersedia, tenang aja, nanti privasinya Ade Mbak jaga. Jadi cuma Ade sama Mbak doang yang tahu ya. Baik, sebelum itu Mbak izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Dek ya. Sebelumnya saya mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Lalu setelah itu kita membaca doa bersama-sama ya Dek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu langsung ke tindakannya. Nah, yang pertama itu kita menginspeksi anaknya terlebih dahulu. Nah, kita lihat dari kesadarannya, dia sadar atau tidak. Lalu yang kedua kita lihat dari kulitnya ini pucat atau tidak. Terus kulitnya ini kuning atau tidak, begitu. Lalu apakah anak ini sulit untuk berbicara, berkomunikasi, apakah sulit bernafas atau tidak. Lalu yang kedua, kita memeriksa mengukur antropometri. Nah, yang pertama ini tinggi badan. Tinggi badan saya menggunakan medline. Saya ukur dari atas kepala sampai kaki ya. Dan hasilnya normal. Lalu berat badan. Berat badan ini saya mengukur dengan timbangan ini. Dek, ukur timbang berat badan dulu ya. Baik. Oke. Wah, berat badannya bagus ya Dek ya. Adeknya banyak makan. Gizinya terpenuhi ya Dek ya. Lalu setelah berat badan, kita mengukur lingkar kepala. Kita mengukur lingkar kepala menggunakan medline ini lagi. Kita ukur. Oke. Lingkar kepalanya normal, lalu kita mengukur lingkar lengan atas menggunakan ukuran pita ini. Oke, ukurannya juga normal, lalu mengukur lingkar dada dan lingkar perut. Nah, saya mengukurnya menggunakan medline lagi. Dek, diukur dulu ya lingkar dadanya. Oke, lingkar dadanya normal ya Dek. Dan lingkar perutnya juga normal. Selanjutnya kita mengukur TTV pasien. Nah, yang pertama saya melakukan itu
mengukur suhu pasien ya. Adek, ini Mbak ukur suhunya ya, dikempit seperti ini ya. Nah, lalu setelah itu kita nunggu 5 menitan dan kita lihat hasilnya, dan hasilnya normal 36 derajat Celcius. Lalu setelah itu kita TTV tekanan darahnya. Ya, tekanan darahnya juga normal ya, Dek ya. Setelah itu, di sini saya akan mengukur denyut nadinya. Setelah saya ukur denyut nadinya selama 1 menit dan tekanan denyut nadinya juga normal. Selanjutnya di sini saya akan mengukur pernafasan pada si anak. Nah, setelah saya ukur selama 1 menit dan pernafasannya itu normal. Nah, di sini selanjutnya masuk ke tahap pemeriksaan. Nah, tahap pemeriksaan yang pertama itu kita meriksa bagaimana keadaan rambutnya, bagaimana bentuk kepalanya, simetris atau tidak. Lalu persebaran rambutnya itu apakah kepalanya bersih atau tidak. Lalu dilihat dari telinganya simetris atau tidak, sejajar dengan mata atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita lihat ada gangguan pada pendengarannya atau tidak. Nah, cara mengetesnya itu kita kagetkan dengan membunyikan tangan seperti ini. Nah, jika anaknya terlihat kaget, berarti dia tidak ada gangguan pada pendengarannya. Lalu pada mata apakah simetris atau tidak, dan jika matanya terbuka besarnya sama atau tidak. Nah, matanya itu kita bisa menggunakan senter, dilihat dari pergerakan pupilnya itu ada refleks besar atau tidak seperti ini, kanan dan kiri. Nah, lalu dilihat pergerakan pupilnya. Setelah itu matanya mengeluarkan cairan atau mengeluarkan hal-hal yang lain atau tidak. Nah, ada gangguan pada penglihatannya atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita lihat hidungnya ini simetris atau tidak. Nah, dilihat fungsi pernafasannya ini, penciumannya normal atau tidak, begitu. Nah, terus habis itu dilihat pada mulutnya, itu dari luar mulutnya kering atau tidak, dan mulutnya pucat atau tidak. Nah, setelah itu kita lihat di dalam mulutnya menggunakan spatel lidah ini, dilihat bagaimana pertumbuhan giginya. Nah, seperti ini, giginya berlubang atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat bagian leher, diraba dari depan sampai di bawah, apakah ada benjolan atau tidak, lalu ada pembesaran atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita pemeriksaan bagian dada. Nah, kita lihat sistem pernapasannya, kita inspeksi apakah ada pergerakan dadanya naik turun atau tidaknya, bagaimana ketinggalan pernafasannya, ada gerakan atau tidak. Lalu apakah ada luka bagian dada atau tidak. Setelah itu kita melakukan perkusi pada bagian dari atas sampai bawah, kemudian membandingkan antara kanan dan kiri seperti ini. Dibandingkan kanan dan kiri. Nah, normal semua. Dan setelah itu meminta pasien atau anak ini untuk menarik nafas panjang-panjang. Nah, lalu tangan kanan dan kiri di atas dada pasien
dibandingkan dengan tangan kanan kiri naik turun besarannya sama atau tidak gitu. Adek tolong tarik nafas ya dalam-dalam lalu keluarkan gitu ya. Tangan adek coba seperti ini dan adek tarik nafas ya, keluarkan begitu ya. Dan naik turunnya itu sama. Lalu memeriksa dada pasien menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara paru-paru. Saya menggunakan stetoskop seperti ini. Oke, suara paru-parunya ini normal. Setelah itu memeriksa kardiovaskuler, dilihat pucat atau tidaknya, lalu kebiruan atau tidak, dan memeriksa tangannya. Di sini kita mencet seperti ini di bagian jempol, dia kembali dengan cepat atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian perut. Nah, dilihat dari perutnya, bagaimana bentuk perutnya, kenyal atau tidak begitu. Nah, apakah ada pembuluh darah yang tampak atau tidak, terus lalu apakah ada luka atau tidak. Nah, pemeriksaannya mendengarkan bising usus itu saya menggunakan stetoskop seperti ini. Nah, kita mendengarkan bising ususnya ini normal atau tidak begitu, dan ini normal ya. Lalu perutnya ini kita raba, kita tekan-tekan di seluruh permukaannya itu perutnya kenyal atau tidak begitu. Nah, untuk pemeriksaan genitalia di sini saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Menggunakan handscoon. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa bagian genitalia perempuan di sini. Nah, dilihat dari bentuknya, dari warnanya, apakah ada kelainan atau tidak, lalu apakah ada infeksi atau tidak. Setelah itu dilihat dari labia minora dan mayoranya, ada diskus atau tidak, berbau atau tidak begitu. Nah, untuk pemeriksaan pada laki-laki, dilihat atau dipegang penisnya. Sebelumnya itu kita lihat dari bentuknya, dari warnanya, lalu dia sudah sunat apa belum. Kalau laki-laki itu ada kelainan bentuknya atau tidak begitu. Nah, setelah itu kan dipegang penisnya, dilihat lubangnya itu, ujungnya itu mengeluarkan lubang ujungnya itu untuk mengeluarkan urin. Nah, itu ada di mana? Apakah ada di ujung, di tengah, atau di bawah dan di atas seperti itu. Nah, kalau normalnya itu berada di ujung. Terus habis itu dilihat skortumnya, apakah testisnya sudah naik, turun atau belum begitu. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan pada kaki. Nah, pemeriksaan pada kaki ini kita lihat bentuknya normal atau tidak, kakinya itu ada kaki kanan atau kaki kirinya itu sama atau tidak seperti itu. Nah, telapak kakinya kita lihat apakah bentuknya normal atau tidak, dilihat dari pergerakan. Kita tekuk seperti ini, ada pembengkakan atau tidak. Baik Ade, di sini Mbak sudah selesai melakukan pemeriksaan sama Ade Aulia ya. Nah, gimana deh? Apakah ada yang ingin Ade tanyakan lagi sebelum Mbak pulang ke ini nurse station? Oh, nggak ada. Baik, jika nggak ada pertanyaan, Mbak minta izin ya untuk meninggalkan Ade, Mbak ke ruang perawat terlebih dahulu. Nanti kalau Ade butuh apa-apa, nanti Ade bisa mencet tombol bel di samping atau menyuruh keluarga atau ibu Ade untuk memanggil Mbak ya. Nanti kurang lebih 30 menitan lagi Mbak kesini untuk membawakan makanan untuk Ade, begitu ya. Baik, jika tidak ada, Mbak permisi terlebih dahulu ya. Sebelum itu Mbak akan mencuci tangannya terlebih dahulu. Nah, setelah selesai mencuci tangan, Mbak izin pamit ya Dek ya. Assalamualaikum. Itulah video dari saya. Mohon maaf jika banyak salah atau kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.